warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah masing-masing. Anak-anak, pada hari ini Bu Nini Sri Amini akan menemani belajar kalian hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah, diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas. Terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepaskan ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa. Nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas.
Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas, dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah. Ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya, sementara nenek tambah duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? 2. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Cerita ikan mas termasuk cerita fiksi atau cerita rekaan, karena isi cerita tersebut berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Tokoh yang ada dalam cerita tersebut yaitu kakek, nenek, dan ikan mas. 3. Bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Sifat kakek adalah sabar dan menurut. Sifat nenek adalah serakah dan tidak bersyukur. Sifat ikan mas adalah bijaksana dan baik hati. 4. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? 5. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Kita akan mencoba menjawab nomor 4. Hikmah yang bisa kita peroleh yaitu kita tidak boleh serakah dan harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nomor 5. Sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bersyukur pada nikmat Tuhan Yang Maha Esa? Sikap yang harus kita hindari yaitu serakah, karena termasuk sikap tidak mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata.
Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali. Yang pertama, yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. 2. Tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekadar menunjang tokoh utama. Berdasarkan peran, tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, sehingga disenangi atau dikagumi pembaca. 2. Yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Nah, mari kita berdiskusi. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama dua orang temanmu tentang tokoh utama atau tokoh pembantu dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Selanjutnya, berdasarkan peranannya, tuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Tulislah hasil diskusimu pada kotak berikut ini. Ini kalian bisa menuliskan hasil diskusimu pada kotak berikut. Nah, untuk yang saya beri contoh ini, tokoh utamanya adalah kakek. Kemudian tokoh pembantunya yaitu nenek dan ikan mas. Tokoh protagonisnya yaitu kakek dan ikan mas. Tokoh antagonisnya yaitu nenek. Nah, ini adalah contoh jawaban. Nah, jika kalian tidak setuju dengan jawaban ini, kalian bisa mendiskusikan dengan teman kalian. Anak-anak, peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda, antara lain masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya ya. Karakteristik adalah karakter atau gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada individu. Nah, karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenis, di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi.
4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Nah, anak-anak, ayo kita berdiskusi ya. Kamu telah mempelajari berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat, kan? Nah, teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimana sikap kamu dalam menghadapi berbagai karakteristik teman di sekolahmu? Nah, untuk itu lengkapilah tabel berikut. Untuk tabel ini ya, nomor 1, jenis perbedaan karakter yaitu usia. Nah, sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Apa manfaat yang diperoleh? Yaitu kita bisa hidup rukun dengan teman. Nah, anak-anak, untuk yang lain bisa kamu jawab sendiri, nanti kamu kirimkan ke bu guru ya. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya petani. Petani merupakan pekerjaan masyarakat Indonesia karena Indonesia itu adalah negara agraris. Kemudian nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Indonesia di daerah pantai. Nah, adapun di daerah pegunungan juga sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, pekerjaan itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani. Petani menghasilkan padi dan jagung. Kalau nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wool. Penjual kue dan perajin adalah contoh yang lain. Yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati atau dirasakan orang lain. Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban, dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Jelas ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ayo mencoba. Kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang tugas kamu adalah melakukan pengamatan kondisi lingkungan tempat tinggalmu, ya. Seperti ini. Ini adalah tabelnya, nomor ya. Pekerjaannya ditekuni contohnya petani. Kelompok jenis pekerjaan yang menghasilkan barang ini kita centang. Nah, karena petani ini bukan menghasilkan jasa, maka ini tidak usah dicentang. Untuk yang lain, kamu lengkapi ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.